Kembali lagi di channel Wisata bareng Arifandi. Semoga semua selalu sehat dan berbahagia. Berwisata ke kota Yogyakarta belum lengkap rasanya kalau kita belum mengunjungi yang namanya Malioboro. Kawasan Malioboro, teman-teman, memang sudah dari sejak dulu dikenal sebagai salah satu area wisata paling populer di Yogyakarta ini. Malioboro sebenarnya adalah nama salah satu jalan di pusat kota Yogyakarta. Biasanya wisatawan akan berfoto di pelang jalan yang bertuliskan Malioboro untuk mengabadikan momen dan sebagai dokumentasi kalau sudah pernah jalan-jalan di Malioboro. Jalan Malioboro itu sendiri merupakan salah satu jalan dari 3 jalan di kota Jogja yang membentang dari Tugu Yogyakarta hingga ke persimpangan titik 0 km Yogyakarta. Secara keseluruhan bisa dikatakan, kawasan Malioboro terdiri dari Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulyo. Nah, menurut saya adalah pilihan yang tepat ya jika teman-teman saat ini memiliki rencana mengisi liburan dengan berwisata ke Malioboro. Objek wisata di kota Jogja ini cocok banget ya buat siapa saja, baik itu liburan keluarga ataupun bersama teman-teman, bahkan bagi yang mau berbulan madu. Karena saat malam hari, Malioboro ini suasananya cukup romantis, teman-teman. Malioboro merupakan salah satu ikon wisata Yogyakarta. Spot wisata ini sangat populer bagi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Dan letaknya juga sangat strategis, teman-teman. Makanya nggak heran ya, baik itu siang maupun malam, banyak sekali turis yang memenuhi tempat ini. Ada yang datang ke sini untuk jalan-jalan, tetapi sebagian turis yang berlibur ke kota Jogja banyak juga yang memilih untuk tinggal di area Malioboro karena di kawasan ini dengan mudah kita bisa jumpai penginapan di mana-mana, baik berupa penginapan biasa hingga hotel-hotel berbintang. Selain dikenal sebagai kota tujuan wisata di Indonesia, kota Jogja juga dikenal sebagai kota pelajar. Nah, siapa saja di antara teman-teman yang merupakan tamatan atau alumni universitas-universitas di kota Jogja ini? Jika sudah pindah kota, pastinya kangen ya dengan suasana kota ini. Ketika kita berlibur ke Malioboro, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang sudah pasti kita bisa jalan-jalan atau mengeksplor mengelilingi objek wisata ini dengan jalan kaki seperti yang saya lakukan. Lalu kita bisa singgah di spot-spot menarik yang kita jumpai di sepanjang perjalanan. Dan ini asik sekali, teman-teman. Karena di Jalan Malioboro, pedestrian bagi pejalan kakinya keren banget, lebar dan nyaman untuk dilalui. Dan di sepanjang trotoarnya juga telah disediakan kursi-kursi atau bangku taman, sehingga bisa dipakai untuk duduk sejenak, melepas lelah sambil menikmati pemandangan khas Jalan Malioboro. Bicara khas Jalan Malioboro, di sini kita masih bisa temukan atau melihat alat transportasi becak yang berseliweran, baik itu becak goes ataupun becak yang sudah menggunakan mesin. Dan pemandangan yang paling khas di Jalan Malioboro ini adalah andong dengan kudanya, teman-teman. Sarana transportasi tradisional ini merupakan ciri khas kota Jogja, dan yang membedakan andong di sini dengan di tempat lainnya. Andong di Jogja memiliki 4 roda dan ukurannya sedikit lebih besar sehingga mampu mengangkut penumpang lebih banyak.
Dan kalau menurut saya, andong di Malioboro ini bukan saja sebagai alat transportasi saja, tetapi lebih ke sebagai atraksi wisata. Para turis yang naik andong mengelilingi kawasan Malioboro sambil menikmati pemandangan kota, tentu saja punya kesan-kesan tersendiri yang mungkin tak terlupakan saat liburan ke sini. Hal lain yang bisa kita lakukan adalah berbelanja. Di sepanjang perjalanan, bahkan di setiap sudutnya, kita bakal ketemu toko atau tempat-tempat berbelanja. Namun ada beberapa tempat berbelanja di Malioboro yang memiliki kekhasannya tersendiri. Yang paling tersohor adalah Pasar Beringharjo. Dikenal sebagai pasar tradisional terlengkap di Yogyakarta dan sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, teman-teman. Di pasar tradisional ini, mulai dari kain batik, baju batik, kerajinan, hingga souvenir dan lain-lainnya bisa dibeli di Pasar Beringharjo. Dan ada sebagian orang yang berpendapat kalau berbelanja di pasar ini, harganya itu lebih murah. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah berbelanja di sini atau hobi berbelanja, kasih komentar ya. Tempat berbelanja lainnya yang khas adalah Teras Malioboro. Tempat ini merupakan ikon baru kawasan Malioboro, teman-teman. Ada dua ya tempatnya, Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Jarak keduanya nggak terlalu jauh. Teras Malioboro ini memang sengaja dibangun untuk menampung para PKL yang dahulu berdagang di trotoar dan sekarang mereka lebih nyaman berjualan di sini. Dan bagi para turis juga lebih leluasa saat berbelanja. Spot wisata belanja ini selalu ramai dan dipenuhi wisatawan, baik itu siang maupun malam. Di tempat ini kita bisa membeli aneka jenis barang, mulai dari produk kerajinan, souvenir, baju kaos, batik, aneka makanan khas Jogja, hingga berburu kuliner. Karena di Teras Malioboro ini juga ada food areanya, teman-teman. Ketika jalan-jalan hunting baju kaos khas Jogja, saya ketemu satu tempat berbelanja baju kaos yang bisa saya rekomendasikan buat teman-teman semua jika suatu saat berlibur ke Malioboro. Nama tokonya adalah OVJ atau Oblong Van Jogja.
Ini bukan promosi ya, karena saya tidak dibayar untuk hal ini. Tapi ini murni sebagai informasi saja bagi yang mencari kaos dengan bahan berkualitas. Gambar atau printingnya juga bagus-bagus dan kreatif dan tidak pasaran. Harganya menurut saya relatif masih murah. Saya sendiri juga sudah beli beberapa kaos di sini dan semuanya tidak mengecewakan. Ditambah lagi suasana berbelanja di tokonya ini juga nyaman. Hal menarik lainnya adalah berburu kuliner khas kota Jogja, teman-teman. Ini jangan sampai dilewatkan ya, karena habis jalan-jalan biasanya kita merasa lapar. Jalan-jalan ke Malioboro nggak usah takut kelaparan. Sama halnya dengan tempat berbelanja. Di sini juga bertebaran yang namanya tempat makan atau tempat-tempat kuliner di sepanjang jalanan yang kita lalui. Nah, bicara tempat kuliner di Malioboro, tentu saja sudah banyak sekali ya konten-konten kreator lainnya yang khusus membahasnya sangat detail. Tapi yang jelas di sini teman-teman, ketika liburan ke Jogja, yang wajib kita coba seperti nasi gudeg, sate kelata, wedang ronde, dan jangan lupa beli bakpia patuk teman-teman. Memang masih banyak lagi jenis makanan khas Jogja lainnya jika disebutkan satu per satu. Bagi teman-teman yang mau menambahkan apa saja makanan khas Jogja atau merekomendasikan tempat kuliner di Jogja, saya persilakan ya di kolom komentar. Nah, seperti itulah pengalaman saya jalan kaki mengeksplor kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Semoga saja video ini berguna dan menjadi hiburan bagi siapa saja yang menonton. Dan sebelum mengakhiri video ini, seperti biasa, bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke channel saya ucapkan salam kenal. Semoga saja suka ya dengan konten-konten yang ada di channel ini. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe bagi yang belum subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jika teman-teman suka dengan konten ini, silakan di-like, di-share link videonya, dan berikan tanggapan atau saran di kolom komentar. Serta tonton juga ya video-video lainnya yang ada di channel ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan dan atensi teman-teman semua. Sampai berjumpa di video berikutnya, dan bye-bye.